Sekarang sebelum saya menjelaskan tentang tunggakan ini, yang ingin saya perlihatkan terlebih dahulu ya. Jadi pada tadi saat di form pembayaran ada satu lagi yang saya belum jelaskan. Nah, di sini ketika kita tadi selesai menginsert ya tabel pembayaran ya, jadi siapa aja yang bayar ya, kita bisa mengecek di rekap pembayaran yang ada di form pembayaran ya. Jadi rekap bayaran per tanggal 2 bulan 7 2024. Nah, ini adalah rekap dari siapa aja yang sudah bayar di perharinya begitu. Nah, di sini ada, karena saya menggunakan super user aksesnya, maka untuk admin yang menerima itu adalah admin keuangan. Beda lagi nanti kalau misalkan Bapak Ibu menugaskan di sekolahannya ya dengan hak akses user masing-masing, maka di sini juga akan muncul sesuai dari hak user tersebut siapa yang menginsert atau menginput pembayarannya. Nah, lalu untuk closing perharinya ya, untuk laporan kita bisa juga mengklik tombol print di sini ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan total dari pendapatan atau pemasukan ya, dan juga mungkin total diskon jika ada per harinya, seperti itu ya. Selanjutnya di statistik tadi yang saya ingin sampaikan ya. Nah, untuk statistik ya, jadi dia akan melihat jumlah pemasukan di setiap tanggal dalam bulan di 12 bulan tersebut ya. Jadi misalkan saya pengen ngecek di bulan Juli gitu ya. Misalkan di bulan Juni. Nah, karena tidak ada pemasukan maka flat dia. Jadi kalau misalkan di bulan Juli itu tadi sudah kita insert, maka dia akan ada traffic di sini. Nah, traffic ini yang nanti kita akan sebagai tolak ukur per hari atau per tanggal berapa biasanya orang tua itu akan membayar kewajibannya, seperti itu. Selanjutnya pada form tunggakan ya, rekap tunggakan. Di sini ada tunggakan siswa, kelas, item, dan juga alumni. Ya, untuk alumni mungkin saya hanya bisa jelaskan sedikit karena tidak ada alumninya di sini. Langsung saja ke tunggakan siswa ya. Jadi di sini di tunggakan siswa ya, menu tunggakan siswa kita cek berdasarkan kelasnya, misalkan TKJ ya. Kita cek. Nah, ya, jadi di sini ada akan tampil seluruh siswa ya yang ada di kelas tersebut. Nah, kalau misalkan dia statusnya lunas, maka dia di sini akan lunas begitu ya. Dan sementara kalau untuk SPP ini dia akan dikalikan berdasarkan bulannya begitu ya. Contoh misalkan ini kan baru bulan Juli, baru bulan awal ya di tahun pelajaran baru, maka tunggakannya hanya 450. Sementara Andika sudah membayar bulan Julinya, maka dia di sini dianggap lunas. Untuk bulan Agustus ya secara otomatis akan di-include-kan begitu. Nah, untuk PPDB juga sama ya. Dia hanya baru bayar 2 juta, maka di sini tertera PPDB-nya 2 juta. Untuk laporannya tersendiri di sini bisa kita print download Excel. Download ini hanya untuk download Excel SPP-nya ya. Jadi kan bisa ngeliat di sini Excel. Nah, ini download berdasarkan PDF ya. Jadi kalau misalkan si Andika ini sudah bayar 2 bulan ya, maka akan terdapat centang 2 begitu. Jika belum maka min strip begitu ya. Nah, adapun misalkan ada yang bayarnya nyicil SPP gitu ya. Jadi kan tadi SPP 450 baru bayar 200, maka di sini akan tertera 200 gitu, tapi belum centang. Oke, selanjutnya tadi print lalu download SPP juga sama, dia akan menghasilkan Excel. Nah, kalau kita klik, kita open Excelnya, dia akan menampilkan jumlah bayarannya, begitu. Ya, nah jadi seperti ini untuk Juli
dia 450 dengan dari mana keterangannya itu mungkin dari KJP periode 2023 atau berapa. Kalau misalkan cash mungkin nanti ini catatannya cash gitu, jadi ini adalah catatannya seperti itu. Selanjutnya itu ada download Excel. Download Excel itu mendownload seluruh table yang kita lihat di sini begitu ya. Perhatikan, nah lihat di sini ada tunggakan kelas 11 kelas 10 TKJ bulan Juli, berarti di bulan ini begitu. Kita lihat, nah dia akan menampilkan seperti ini. Untuk ini ada error, jadi mungkin nanti akan ada perbaikan, tapi nggak jadi masalah. Untuk hasilnya juga kita sudah dapat begitu. Ada print surat. Nah, print surat ini kita bisa ngeprint satu persatu untuk tunggakan ya, misalkan seperti ini Aan ya. Nah, dia akan muncul tunggakannya, print suratnya seperti ini ya. Dia invoice pembayarannya ya. Nanti ini yang biasanya mungkin pihak sekolah memberikan surat tunggakan ke orang tua seperti itu. Atau nanti ketika kita menggunakan akses guru sebagai wali kelas, dia surat tunggakan ini akan diganti menjadi sel notifikasi WhatsApp begitu. Jadi yang bisa mengirim notifikasi WhatsApp itu adalah dari orang tua, dari wali kelas begitu. Ya, atau untuk mencetak print surat kita juga bisa mencetak secara keseluruhan dengan print yang di atas gitu ya, print surat tunggakan. Nah, lihat di sini ada siswa, semuanya akan bisa kita print sekaligus begitu. Ini di menu tunggakan siswa. Nah, sekarang kita ke menu tunggakan kelas. Di tunggakan kelas kita pilih berdasarkan jenjang ya, misalkan jenjang kelas 10. Oh ya, maaf, saya belum infokan terlebih dahulu yang di tunggakan siswa jika dia misalkan ada di kelas 11 atau 12 gitu ya. Nah, jadi kalau di 12 nanti ada perbedaannya ya. Di sini ada tunggakan periode atau tahun pelajaran. Tahun pelajaran sebelumnya. Kalau misalkan dia sudah lunas, maka di sini akan keterangan lunas. Kalau belum, jadi ya total tunggakannya berapa gitu ya. Kita klik, nah dia akan masuk ke rekap tunggakan kelas 11 TKJ di tahun pelajaran sebelumnya atau di kelas 10 begitu ya. Oke, sekarang ke tunggakan kelas. Tadi tunggakan kelas ini kita pilih berdasarkan jenjang kelas ya, misalkan 10. Nah, jadi kelihatan untuk 10 TKJ itu tunggakannya berapa per item, ada PPDB, ada SPP gitu ya. Dan juga 10 PBS berapa. Kalau misalkan ada item yang berbeda, misalkan di TKJ misalkan ada praktek tapi di 10 PBS dia ada praktek. Nah, maka di sini juga akan muncul nanti tunggakan praktek, tapi untuk di PBS dia akan di strip gitu, dia akan dihitung ke total tunggakan kelas ya, seperti itu. Nah, di total tunggakan kelas juga kita bisa download berdasarkan Excel. Nah, seperti ini tampilannya ya. Nah, sekali lagi di sini ada sedikit, bukan yang ini, maaf. Jadi yang ini ya, jadi seperti ini tampilannya ya untuk kelas 10 PPDB SPP ya, total tunggakannya sekian gitu. Nah, ini total ketunggakan di seluruh kelas 10. Begitu juga dengan yang kelas 11 ya. Kita cek. Nah, sama di kelas 11 juga kayak tadi di tunggakan siswa. Jika misalkan masih ada siswa yang nunggak di kelas tersebut, maka di sini akan muncul tunggakan tahun. Maka akan muncul tunggakan
tahun pelajaran sebelumnya begitu, atau di kelas sebelumnya, yaitu kelas 1. Tapi kalau misalkan dia kelas 12 gitu ya, maka kalau misalkan ada tunggakan, maka akan muncul 2 gini, tunggakan tahun pelajaran 2023 2024 selanjutnya, dan tunggakan kelas 12 ya begitu ya. Selanjutnya ada tunggakan item. Nah, tunggakan item ini kita cari item berdasarkan kita cari tunggakan berdasarkan item listnya begitu. Misalkan tadi SPP ya ada di kelas 10 begitu, maka akan muncul seperti ini. Kalau kelas 10 ya 10 PBS ya, pemasukannya masih 0. Lalu ini kalau 10 TKJ pemasukannya 900, tunggakannya. Nah, ini total pemasukan plus tunggakan gitu ya. Jadi ini total pemasukannya sekian ditambah tunggakan sekian, yang harusnya pendapatannya adalah sekian ya. Ini juga bisa kita download berdasarkan Excel begitu. Next ada tunggakan alumni yang saya bilang tadi. Kalau misalkan kita sudah punya alumni ya, atau alumni kelas 3 yang sekarang baru lulus itu di insert, maka di sini akan ada tunggakan alumni berdasarkan angkatannya begitu. Kalau misalkan kelas 3 ini kan angkatan 2022, maka di sini akan ada tunggakan alumni angkatan 2022. Berapa jumlah dari total keseluruhannya di semua jurusan, dan ini total tunggakannya keseluruhan berapa. Nanti di sini akan dilinkkan ke data alumni. Kalau data alumni, dia nanti akan muncul nama siswa dan juga berapa jumlah tunggakannya di seluruhnya begitu ya, dari kelas 1, 2 atau 3 begitu ya. Jadi ini sekilas untuk tunggakannya. Lalu ada database keuangan. Maksudnya apa? Kalau database keuangan ini digunakan untuk mencari record dari pembayarannya. Misal ya, di sini kan tadi kita sudah memiliki yang bayar itu si Andika ya. Ini kita bisa cari berdasarkan NIS-nya. Kita cek misalkan di database keuangan. Kita harus tahu NIS-nya berapa gitu ya. Bisa dicari di data siswa kalau nggak tahu. Nah, di sini dia recordnya itu baru kelas 10, pembayaran Agustus, Juli, dan juga PPDB. Nah, fungsinya apa? Kalau misalkan ada yang salah ya, ini kita bisa update gitu ya. Nah, berapa nominalnya? Kalau misalkan kita salah insert pembayarannya, misalkan harusnya bukan PPDB gitu kan, tapi misalkan SPP juga gitu ya, tapi ya tinggal kita hapus aja di sini begitu ya. Nah, bedanya dengan yang di menu form pembayaran, nah kalau ini kita hanya bisa menghapus gitu. Jadi ini kan untuk per hari ya. Jadi kalau misalkan kita salah input, admin salah input gitu kan, misalkan salah input di jumlah nominalnya ya, ini tinggal kita close ya, kita X, kita cross atau kita hapus ya. Jadi seperti ini. Apakah Anda ingin menghapus ya? Kalau kita klik OK, maka recordnya ini akan hilang. Nah, baru kita insert NIS lagi di sini ya, insert masukan yang sesuai sama prosesnya kayak tadi. Nah, bedanya kalau di database keuangan, dia akan melihat seluruh record. Jadi misalkan ada kesalahan, kita insert di hari kemarin atau seminggu yang lalu gitu ya, tanggal berapa. Nah, ini kita bisa cek di sini begitu ya. Ini dia akan menampilkan seluruh record pembayaran dari siswa tersebut ya. Dalam hal ini si Andika pada program kalian TKJ. Ini untuk database pembayaran. Selanjutnya ada record history ya. Nah, record history dan upload database ini hanya bisa digunakan oleh super user. Selebihnya tidak bisa digunakan oleh super user. Fungsinya untuk apa? Untuk memonitoring mungkin siapa saja yang melakukan kesalahan, atau siapa saja yang menginsert, mendelete atau mengupdate dari data yang kita
kelola begitu ya, misalkan record. Nah, lihat di sini karena saya menggunakan akses admin user ya atau super admin, maka di sini juga namanya admin keuangan begitu. Nah, kalau misalkan nanti yang insertnya itu ya bagiannya masing-masing, maka di sini akan muncul sesuai dengan namanya begitu ya. Nah, ini pun fungsinya untuk apa? Untuk menghindari terjadinya saling kalau terjadi kesalahan adanya main salah-salahan begitu ya. Yang seharusnya itu kan nggak boleh ya, harusnya ya kalau salah saja begitu ya, tinggal diakuin. Nah di sini jadi untuk memonitoringnya begitu ya. Pada kita bisa cek berdasarkan bulan, misalkan terjadi kesalahan di bulan lalu, tinggal kita cek aja, pilih tanggal Juli, misalkan dari tanggal 1 sampai Juni Juni tanggal 30 ya, kita cek. Nah jika masih ada, nah seperti ini telah update record ya pembayaran atas nama Susianu, maka dia juga akan muncul begitu ya. Dan ini bisa kita print begitu ya, bisa kita print sebagai bukti gitu atau sebagai jejak histori aja ya. Lalu ada upload database. Nah, upload database ini biasanya digunakan untuk pertama kali kita mengimport pembayaran. Misalkan kita ingin menginsert pembayaran kelas 3 gitu kan, bisa saja kita menggunakan di form pembayaran ini ya, tapi kan kita harus satu-satu. Nah, sementara untuk yang upload ini kita bisa sekaligus banyak. Sebagai contoh ya, misalkan nah di sini saya download format terlebih dahulu ya. Nah di sini yang harus kita ketahui pada saat mau mengimport database ya melalui Excel, yaitu adalah disknya, namanya siapa, ID jenjangnya berapa ya, lalu tanggalnya kapan dia pembayaran. Nah kalau dia bukan pembayaran SPP maka bulannya adalah 0. Untuk jenisnya ya, kalau dia SPP berarti dia disesuaikan dengan bulannya, dimulai dari Januari yaitu berarti ID bulannya 1 sampai Desember ID bulannya 12. Lalu ID jenisnya apa yang dia bayar, misalkan 1 itu PPDB, 2 kan SPP ya. Lah selanjutnya apa lagi kalau yang mau dia bayar itu, lalu jumlah nominalnya berapa yang dia bayarkan, lalu ada diskon, lalu ada notnya apa. Oke, di sini nanti saya skip sampai saya proses upload ya. Jadi kita sudah dapat ya, ini jadi ada Andi kelas 10 TKJ 1 ya, dia membayar SPP dari tanggal bulan Januari sampai Desember, berarti 12 bulan lunas sekaligus gitu ya. Nah ada juga si Lia ya, dia bayar PPDB begitu ya. Nah dia karena dia pembayarannya PPDB ya, maka ID bulannya adalah 0 gitu. Nah nominalnya itu 4 juta misalkan. Kita cek dulu berapa nominalnya. PPDB angkatan baru itu misalkan pas 4 juta ya. Jadi nanti PPDB nya si Lia ini lunas begitu. Kita save. Jadi bisa aja sekaligus seluruh siswa ya, tapi agak lama ini untuk mempersingkat waktu. Oke, kita close. Upload database, upload data, pilih ya tadi yang import DB Excel, upload. Nah 13 data berhasil di upload ya. Kita cek si Lia ya, dia seharusnya sudah membayar PPDB nya lunas begitu. Form pembayaran bisa kita melalui cek form pembayaran di sini, bisa juga nanti dilihat di tunggakan. Nah dia sudah lunas ya, kita cek di tunggakan siswa.
kelas 10 PBS. Nah, dia sudah lunas PPDB-nya, tinggal yang SPP seperti itu. Untuk yang kelas 10 TKJ tadi si Andi, nah udah lunas juga, total pembayarannya 4 juta ya, karena 450 dikali 12 begitu ya. Oh maaf, 4 juta ini adalah total dari tunggakan PPDB-nya yang belum ya, tapi untuk SPP-nya sudah lunas. Kalau kita cek SPP di sini dia sudah centang hijau semua ya, sudah mendapatkan centang semua, berarti dia sudah lunas 1 tahun pelajaran begitu ya. Nah, jadi inilah yang bisa diakses untuk akses super user. Dia bisa mengecek keseluruhan dari menu yang ada di aplikasi SPP. Nah, kalau kita lihat di sini ada tunggakan siswanya ya, itu jadi 53.820. Total tunggakan juga sama. Nah, total pemasukan di sini 6.685. Ya, ini kita bisa cek juga di sini ya, atau kita nanti bisa untuk laporannya di rekap pemasukan ya. Misalkan di tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Kita cek. Nah, ya, sudah, ini bisa kita print begitu ya. Nah, karena dia import, maka dia di sininya 0 ya, tidak ada untuk adminnya ya, seperti itu. Siapa yang mau import? Oke, selanjutnya saya akan masuk ke akses kepala sekolah dan juga akses Wakasek. Mungkin saya akan jadikan satu karena hak aksesnya itu sama, tidak ada perbedaan ya antara kepala sekolah dan juga Wakasek ya. Satu lagi untuk yang setting aplikasi ya. Di sini ada nomor surat. Nomor surat ini digunakan untuk kita print surat pembayaran ya. Adanya yang tadi ditunggakan siswa. Kita cek ya. Nah, untuk di nomor surat ini. Nah, lihat, jadi ada nomor suratnya. Kalau untuk menggantinya ini adanya di setting. Nah, di sini ada nomor surat, tinggal admin yang mengganti nomor surat. Adapun untuk identitas ini tidak bisa digunakan ya. Yang bisa menggunakan ini adalah developer itu sendiri, itu saya ya. Nah, untuk WhatsApp server di sini juga tidak kita gunakan karena kita tidak menggunakan WhatsApp servernya ya. Jadi untuk IP ini tidak bisa kita pakai begitu ya. Jadi yang bisa disetting di sini adalah data suratnya. Kecuali mungkin nanti Bapak Ibu bekerja sama dengan pihak lain gitu ya untuk WhatsApp notifikasi. Nah, ini bisa disetting domain name atau IP servernya begitu, agar untuk bisa memberikan notifikasi secara broadcast. Oke, kita selanjutnya masuk ke akses kepala sekolah ya. Oke, sekarang kita paste akses key-nya, kita masuk. Jika kita kepala sekolah ya, dia hanya bisa mengakses manajemen user, itu sama kayak tadi ya, tidak perlu saya jelasin. Ada data kelas ya, lalu juga bisa lihat di sini ya. Lalu ada data kelas ya, ada data program kalian dan juga rekap tunggakan seperti itu, dan juga dia dapat akses untuk melihat statistik pemasukan per bulannya ya. Nah, di sini juga ada, dia juga bisa melihat dari total tunggakan keseluruhan seperti itu. Nah, untuk kepala sekolah dan juga wakil itu sama hak akses ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan ke yang wakil ya. Nah, selanjutnya akses dari bendahara. Kita cek ya, masuk. Nah, untuk bendahara ya, itu ada data siswa, dia bisa hanya melihat ya, melihat dan tambah, edit, tidak bisa menghapus ya. Yang menghapus itu nanti fungsi dari si staff gitu ya.
lalu ada data alumni juga ya, lalu ada mengisi not pembayaran di sini ya, tambahan ya, lalu ada juga pembayaran, form pembayaran ya, sama seperti yang kayak tadi untuk tunggakan, database keuangan, dan record history ya, begitu. Untuk record history ini nanti tidak akan diberikan akses ya, jadi hanya bisa sampai ke database keuangan. Selanjutnya kita cek di menu staff, si akses yang memiliki jabatan staff ya. Staff ini bisa dari TU ya, atau siapa yang bisa manajemen data siswa, manage data pengajar ya, menambahkan guru di sini, bisa juga menambahkan siswanya ya, tidak hanya bisa menambahkan tapi tidak bisa menghapus. Jadi untuk penghapusan data siswa hanya ada di super user begitu, data alumni sama ya, lalu ada juga data kelas, dia bisa menghapus data kelas dan juga bisa melihatnya. Nah, satu lagi yang belum saya jelasin di sini, ketika nanti setiap tahun ajaran baru, jika ada siswa yang naik kelas, maka tinggal kita cek, lalu naikkan kelasnya. Kalau misalkan ada yang nggak naik kelas, berarti kita dikeluarkan terlebih dahulu ya, lalu kita cek, lalu naik kelas. Yang tidak naik kelas, biarkan saja di sini biar dihapus di data siswa. Kita masukkan lagi si Ani, dia juga bisa mengecek program kalian dan juga hanya bisa ngecek tunggakan ya. Dia bisa ngecek tunggakan untuk di aksesnya staff ya. Selanjutnya saya masuk ke akses guru. Nah, kita cek guru siapa yang sudah jadi wali kelas di sini. Misalkan si Kalong gitu ya, dia di wali kelas dari 10 TKJ. Kita cek berapa kode akses ya. Nah, jadi ketika dia sebagai wali kelas ya, dia akan mendapatkan tampilan dashboard seperti ini ya. Data siswa dan tunggakan di kelas 10 TKJ ya. Jadi kelas 10-nya tunggakan siapa ya. Nah, yang sudah lunas siapa. Lalu di sini juga tunggakan per item, dia untuk melihat tunggakan per itemnya ada di tunggakan siswa gitu. Kalau misalkan kelas 11 nanti juga ada di sini tunggakan kelas 10 berapa, tunggakan kelas 11 berapa gitu. Nah, untuk di tunggakan siswanya ya, nah yang saya bilang tadi, jika dia ada nomor telepon yang aktif, dia bisa mengirim notifikasi ya, seperti ini. Nah ya, nanti dia kalau pakai WhatsApp web, dia akan mengirim ke WhatsApp webnya seperti itu nih. Selanjutnya di menu siswa. Nah, baik, jadi seperti ini tampilan di halaman siswa. Nah, ini juga yang akan nanti muncul ketika kita ketika orang tua mengakses halaman web tersebut menggunakan NIS dari siswanya atau dari putra-putrinya ya. Di sini ada dashboard, ini untuk menunjukkan tunggakan dia kelas berapa. Lalu ada info pembayaranku, berarti ini untuk melihat rekap dari penjualan ya. Selanjutnya ada tabunganku. Nah, mungkin tabunganku ini kalau yang belum punya aplikasi database tabungan akan seperti ini, karena di Cibitung 1 sudah ada memiliki database tabungan ya, atau bank mini, jadi dia bisa mengakses, mengetahui berapa jumlah tabungan dari putra-putrinya. Baik, mungkin hanya bisa cukup sampai di sini yang bisa saya jelaskan di aplikasi SPP ya. Adapun nanti pertanyaan atau apa, bisa kita lewat grup ya, atau bisa kita Zoom meeting tuh, atau bisa mau tambah apa kita bisa Zoom meeting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.